kabar perempuan Indonesia? Katanya perempuan tidak bisa apa-apa. Katanya perempuan cuma bisa di rumah aja. Padahal mitos itu semua sudah berakhir sejak emansipasi yang dipelopori oleh R.A. Kartini. Emansipasi bukan berarti kita bisa melakukan semua pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki. Emansipasi adalah melakukan hal kecil dengan maksimal, dan sungguh-sungguh adalah wujud emansipasi wanita juga. Lebih penting dari itu, menghargai diri sendiri, mencintai value diri, adalah penting untuk membuat langkah selanjutnya. Mengisi era emansipasi ini tidak harus dengan melakukan sesuatu yang besar. Kita bisa menjadi apa saja. Kalau tidak bisa jadi dokter, kita bisa jadi perawat. Tidak semua orang beruntung memiliki kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya. Emansipasi ini justru membuat kita memiliki banyak pilihan untuk berkarir. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita hebat di Indonesia. Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan kaum wanita dari kungkungan tradisi dan patriarki. Ia berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama bagi wanita, meskipun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapinya. Kartini juga percaya bahwa sopan santun dan kesopanan adalah kunci untuk meningkatkan martabat wanita. Ia menunjukkan contoh yang baik dengan cara berpakaian dan berbicara yang sopan dan santun, serta selalu berjalan jongkok ketika bertemu orang tuanya. Warisan Kartini masih hidup hingga hari ini. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama kaum wanita, untuk berjuang demi pendidikan dan kesetaraan. Kartini mungkin telah pergi, tetapi semangatnya tetap hidup. Mari kita lanjutkan perjuangannya untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua orang. R.A. Kartini itu perempuan yang sangat cerdas, kuat, pandai, cemerlang. Dia bisa mengubah antara wanita dan lelaki buat secara gender. Oke. Ya. Untuk perempuan di seluruh Indonesia, tetaplah kuat agar tidak dipandang sebelah mata, dan tetaplah bekerja keras agar terlihat kuat tapi tetap harus terlihat lemah lembut. Oke, terima kasih Kak. Iya.
Setiap pagi, sebelum matahari terbangun, ia sudah berlari dengan waktu. Tangannya lembut, tak pernah berhenti bekerja. Bu, ibu nggak ada makanan ya bu ya? Nggak ada deh, hari ini kita makan seadanya aja ya. Langkahnya kecil, tetapi Nah, ayo bangun. Nanti kamu terlambat. selalu menginjakkan kekuatan yang besar dalam hidup kami. Di saat kita berdebat dengan ibu, Bu, ada makanan? Minum air teh aja ya. Gak ada mulu. kita sering lupa bahwa kita sedang menyakiti orang yang paling takut kehilangan kita. Kita sering menang soal kata, tetapi kita selalu kalah soal cinta. Ia tak bersuara lantang seperti pejuang. Setiap tetes keringatnya adalah suara tentang cinta, harapan, dan pengorbanan. Ibu bukanlah Kartini dalam buku sejarah, tetapi ibu adalah Kartini dalam hidup kami yang penuh makna. Ibu, kau mengorbankan mimpi karena kami bisa bermimpi lebih tinggi. Kau adalah bukti bahwa memang ada perempuan yang bisa menjadi cahaya, meski harus berdiri di tengah gelapnya dunia. Terima kasih, Bu. Walaupun belum kaya harta, tapi setidaknya Ibu pernah mengajarkanku tentang moral dan etika. Di umurku yang terus bertambah, aku selalu fokus dengan kesuksesan yang ingin aku raih, terus-menerus tanpa menyerah. Di hari ulang tahunku, ucapan mereka sudah tidak terasa menyenangkan seperti saat aku kecil. Ucapan mereka yang tidak kupedulikan tanpa kusadari membuat batinku terasa muak. Jika aku belum yakin dengan diriku untuk melewati ruang baru, apakah aku Boleh nanya. Min, ini di mana? Dengar gak sih? Masak ini di mana? Terus kamu masak kenapa nggak dimatiin? Oh iya, maaf. impianku yang ingin ku capai semua berubah. Posisiku sekarang selalu di rumah demi anak itu. Aku yang belum merasa peduli dengan diriku dengan baik, tapi dua peran yang berat datang kepadaku. Rasanya sangat aneh. Aku merasa tidak bisa membuat keputusan. Plan yang sudah aku buat saat itu untuk mencapai bintang yang belum sempat aku capai, sekarang hanya sebuah cerita. Aku takut
untuk mengatakan kalau aku belum siap. Dengan dua peran itu, aku menyesal. Mendengar perkataan orang lain membuat batinku lelah. Hidup dengan memikirkan opini orang lain tentang diri kita bagaikan muka dengan topeng yang tersenyum lebar, mata yang bersinar, tapi batin yang lelah. Rasanya seperti bukan diriku sendiri. Wanita. Wanita adalah bunga yang tak pernah layu, mekar di tiap langkah, penuh keberanian dan harapan. Seperti ibu kita, Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah sosok yang cerdas dan penuh wawasan, selalu berani bersuara untuk membela kebenaran. Beliau tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari keberanian. Dalam setiap langkahnya, wanita menunjukkan bahwa wanita berhak dihormati dan tidak semena-mena diperlakukan. Beliau adalah inspirasi bagi kita para wanita. Selamat Hari Kartini. Jangan biarkan kegelapan kembali datang. Jangan biarkan kaum wanita diperlakukan semena-mena. Raden Ajeng Kartini. Ingat kalau kalian itu berharga. Jengi nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Tidak seorang pembantu, dia ibu kita. Ya, Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Mengenal Kartini. Kartini adalah sosok besar Indonesia. Dia sangat berpengaruh dalam pendidikan Indonesia. Apakah kalian tahu? Kartini rajin menulis surat ke teman-teman penanya di Belanda. Dengan inilah, semua orang menjadi tahu isi pikirannya yang luas. Di usia 20 tahunan, Kartini sudah berpikir jauh tentang pendidikan, kesetaraan, dan masa depan perempuan. Padahal, waktu itu perempuan hanya diharapkan menikah dan mengurus rumah. Kartini sendiri sempat merasa kecewa karena harus dipinggit dan tak bisa sekolah lagi setelah lulus ILS atau setara sekolah dasar. Tapi, dari situlah ia mulai banyak membaca dan menulis. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang terkenal itu sebenarnya disusun dari kumpulan suratnya oleh J.H. Abendenon setelah Kartini wafat. Kartini meninggal di usia 25 tahun, tapi gagasannya terus hidup. Ia menjadi simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Kadang aku bertanya, apakah nama Kartini hanya tertulis di buku pelajaran? Atau pernahkah dia benar-benar hidup di antara kita? Mungkin ia hadir dalam tiap perempuan yang termenung, menatap langit sambil menyimpan ribuan tanya dalam diam. Dalam sepi yang penuh harap, dalam tulisan yang lahir dari luka dan cinta. Kartini hidup saat kita mulai bertanya dan tak berhenti mencari makna.
Saat seorang perempuan melangkah sendiri, meski diam-diam dunia memelototinya, dan tetap melangkah meski tatapan datang dari wajah yang serupa. Meski halaman demi halaman dibaca sambil menjaga, membantu, bertahan, saat waktu yang sempit dan beban yang berat tak menghentikan semangat. Buku bukan sekedar bacaan, tapi jendela untuk bermimpi lebih besar. Dan tanggung jawab bukan penghalang, tapi justru alasan untuk terus belajar. Kartini pernah menulis, dan kini kita yang melanjutkan. Dengan pena di tangan kanan dan harapan di tangan kiri. Saat keberanianmu menjadi alasan orang lain ikut bangkit. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hadir. Di balik senyum sederhana, ada kekuatan yang menular. Di balik pelukan dan tawa kecil, ada cahaya yang menuntun dari gelap. Kartini bukan hanya sosok. Dia adalah dampak. Dia hidup dalam setiap hati yang tergerak karena kebaikan. Dan dari satu kehangatan kecil, tercipta harapan yang menyala. Karena kadang, kehadiranmu saja sudah cukup untuk menyelamatkan hari seseorang. Kadang, menjadi cahaya itu tak perlu bersinar terang. Cukup ada untuk memberi kehangatan. Dan mungkin, inspirasi terbesar yang bisa kita berikan adalah memilih untuk tetap berdiri, bahkan saat dunia terasa tidak adil. Kartini bukan hanya satu nama. Dia adalah kita yang memilih untuk menyalakan lilin, meski dunia kadang terasa gelap. Dia adalah langkah kecil yang berarti besar. Adalah suara yang lembut, tapi mengubah zaman. Dalam lingkaran persahabatan, dalam warna-warna yang berbeda, Kartini hadir. Saat kita berdiri bersama, saling menguatkan. Bukan karena seragam, tapi karena tujuan yang sama. Menjadi cahaya di tengah gelap yang masih panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, tadi saya telat. Tadi saya bangun kesiangan. Ya baik, silakan duduk. Oke. Saya tadi kesiangan. Bukan nyalain alarm. Takut deh. Semangat ya. Anak-anak, kalian ini adalah anak generasi emas. Semua sudah gratis. Kalian sekolah gratis kan? Iya Bu. Harusnya kalian punya rasa semangat yang tinggi seperti pahlawan terdahulu kita. Harusnya kita mengikuti jejak para pahlawan kita. Hari ini siapa saja yang telat? Saya Bu. Baik, karena Naila telat, jadi ibu akan kasih hadiah untuk kamu. Kok dikasih hadiah Bu? Hadiahnya berupa membacakan puisi bertema Kartini ya. Minggu depan kamu maju ya Naila. Baik Bu. Baik Naila, apakah kamu sudah mempersiapkan puisinya? Sudah Bu. Baik, silakan maju. Tentang Kartini, aku ingin katakan bahwa menjadi perempuan harus lihai dalam banyak peran. Tentang Kartini, aku ingin bercerita bahwa menjadi perempuan harus bisa meramu banyak hasrat. Tentang Kartini, aku ingin bicara
bahwa perempuan adalah tonggak dari sebuah peradaban bangsa. Tentang Kartini, aku ingin tak ada perempuan yang hanya diam dan berpangku tangan. Ya, terima kasih.